Episode 19, Simpanan CEO Dingin, Kehamilan Aery. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu ya. Malam sudah semakin larut, Araf mondar-mandir di apartemennya menunggu Aery yang tak kunjung pulang. Ia memang sengaja tak kembali ke kantor, karena menyangka kalau Aery sudah pulang ke apartemennya. Namun, ia tak mendapati siapapun di sana. "Aery, kamu di mana sayang?" tanya Araf lirih seraya memanggil Aery. "Ada di mana sih dia? Awas aja nanti kalau udah datang, bakal aku hukum sampai pagi," sambungnya dengan khawatir. Sejak tadi, ponselnya tak bisa dihubungi, membuat Araf terpaksa menelpon pihak keamanan di kantornya, barangkali Aery masih lembur. "Pak, apa di kantor masih ada karyawan yang lembur?" tanya Araf. "Gak ada pak, saya sudah cek di semua ruangan, karyawan sudah pulang semua. Jadi kantor sudah saya kunci," jawab seseorang di seberang membuat Araf semakin cemas. Araf mencoba menghubungi Aery barangkali handphonenya aktif. Ia menyibukkan diri dengan beberapa pekerjaan yang harus ia kerjakan malam ini juga. "Aku kerjakan ini semua di sini saja deh, sambil nunggu Aery datang." "Ayolah Araf, positive thinking," ujarnya seraya membuka laptopnya dan mulai bekerja. Saking fokusnya bekerja, ia sampai lupa kalau Aery belum pulang, padahal di luar hujan deras malam ini. Ia melirik jam dinding yang bertengger di ruang tamunya, jam sudah menunjukkan jam 11 malam, tapi tetap tak ada tanda-tanda Aery akan pulang, membuatnya semakin cemas, ditambah dengan hujan deras malam ini, membuatnya terpaksa mengambil kunci mobil dan bersiap pergi. "Kamu kenapa sih, Aery? Kamu di mana sebenarnya? Atau jangan-jangan dia pulang ke rumahnya?" tanya Araf seraya masuk ke dalam mobilnya dengan payung. Di sepanjang jalan, ia melihat kiri kanan barangkali ada Aery di sana. Apa jangan-jangan Aery tahu tentang rencana pernikahanku dan Clarissa? Apa dia salah paham tentang semua ini? Pertanyaan ini tiba-tiba saja mengisi kepalanya, membuatnya pening dan lelah. Baginya, Aery adalah rumah, tempatnya berkeluh kesah dan melepas lelah. Tapi, sekarang wanita yang biasa menghapus lelahnya, dengan hanya menatap wajahnya saja, pergi entah kemana. Hujan deras membatasi pandangannya, hingga ia melihat seorang gadis duduk di taman berdua dengan seorang lelaki yang sangat familiar. Araf menghentikan mobilnya dan melihat mereka dengan mata memicing untuk memastikan ia tak salah lihat. "Bukankah itu Aery dan Jonathan?" tanya Araf kepada dirinya sendiri. Sial, untuk apa mereka berduaan di tengah hujan seperti ini? Ternyata, semua dugaanku salah, aku kira Aery marah dan salah paham padaku, tapi ternyata untuk bertemu dengan Nathan di sini. Romantis sekali mereka, serunya lirih dengan tawa sumbang. Ia menertawakan dirinya sendiri yang sudah salah menilai Aery. Ternyata, wanita yang selama ini dicintainya masih tetap tak membuka hati. "Dasar bodoh," serunya seraya memukul setir mobilnya merutuki dirinya sendiri. Aery masih asyik berdiam diri di bawah air hujan, ia menikmati setiap tetes air hujan yang membasahi tubuhnya. Semua harapannya pupus untuk menghilangkan sesak itu. Malam ini, semua kenangan tentangnya dan Araf seakan menguap dalam kepalanya, seperti kaset yang direplay ulang, menyakitkan. Tubuhnya sudah menggigil, namun, Aery masih bergeming di tempatnya. Ia tak menghiraukan tubuhnya yang gemetar dan bibirnya yang memerah. Ditambah dengan kulitnya yang sudah banyak ruam merah karena dia alergi dingin. Aery tak peduli akan semuanya, saat ini hatinya sedang sakit dan ia tak menemukan jalan pulang saat ini. Araf mungkin sibuk dengan Clarissa dan tak akan sibuk memikirkannya. "Ah, naif sekali nasibmu Aery." "Aery, kamu ngapain hujan-hujanan seperti ini?" tanya Jonathan yang entah sudah berapa lama di sana. Ia mencoba memayungi Aery yang masih bergeming. "Ayo pulang, jangan seperti ini. Aku akan mengantarmu pulang," sambung John yang tetap tak ada jawaban. "Aery, jangan seperti anak kecil. Jangan karena patah hati kamu malah zalim dengan diri sendiri," ujar John sarkas membuat Aery menatapnya dengan senyum yang tak dapat diartikan. "Bukankah selama ini aku sudah zalim kepada diriku sendiri, John?
Bahkan, aku tak pernah memberikan kesempatan untuknya memilih, tandas Aerie dengan tawa sumbangnya. John memilih duduk di samping Aerie seraya meletakkan kepala Aerie di bahunya. Ia ingin Aerie mendapatkan ketenangan dan segera pulang atau mampir di apartemennya barang sebentar. Aku takut kamu kenapa-napa, Ae. Masih banyak yang sayang dan cinta sama kamu, jadi tolong jangan seperti ini, ujar Jonathan seraya mengelus rambut Aerie yang kusut dan basah. Bahkan, dia tak mengkhawatirkanku bukan? Balas Aerie terkekeh. Sudahlah, tinggalkan aku di sini, John. Aku tak akan mati karena kedinginan, sambungnya seraya menarik kepalanya dan menjauh dari John. Ia bangkit sebelum John kembali mengatakan hal yang membuatnya muak, semua perhatiannya sudah tak berarti lagi. Aerie seperti mayat hidup karena perasaannya sendiri. Andai saja aku dulu kekeh menolakmu, Raf. Mungkin aku tak akan jatuh sedalam ini, serunya dengan tawa sumbang. Ia bangkit dan berjalan entah kemana, meninggalkan John yang masih menatapnya kasihan. Ae, seandainya kamu mau membuka hati untukku, aku tak akan pernah membuatmu seperti ini. Air matamu membuatku menderita dan terluka, batin John saat melihat Aerie yang mulai limbung. Ia berlari ingin menolong Aerie yang terhuyung, namun, sedetik kemudian tubuhnya membeku, melihat siapa yang menolong Aerie saat ini. Araf, ujar John lirih tak jauh dari mereka. Araf tak menghiraukan tatapan curiga John, ia segera membawa Aerie ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Rasa khawatirnya lebih besar dari cemburu dan lukanya, melihat sang kekasih bersama pria lain. Bahkan, kamu rela mengorbankan kesehatan kamu hanya demi lelaki itu, Ae. Apa sudah saatnya aku menyerah pada hubungan kita dan membiarkanmu bahagia? Tanyanya seraya melihat Aerie yang pingsan. Ia berharap Aerie baik-baik saja meski wajah putih yang selalu dipenuhi senyuman itu pucat pasi dan seperti mayat hidup. Araf segera membopong Aerie masuk ke dalam rumah sakit dengan jantung bermaraton. Ia tak suka situasi seperti ini. Kenapa Aerie harus bersembunyi untuk bertemu dengan John? Apa mereka sedang bertengkar sehingga mata Aerie sembab begini? Karena John mengetahui hubungan gelap mereka. Araf mengusap wajahnya kasar, ia duduk di kursi tunggu dan mondar-mondir di depan UGD. Kecemasan seperti ini sudah lama tak dirasakannya, cemas dan takut kehilangan. Awas saja gadis nakal, aku akan memberikan hukuman untuk kamu karena berani membantah. Apalagi bertemu pria lain di belakangku, ujarnya menghalau cemas yang ada, karena dokter tak kunjung keluar. Bunyi pintu menyadarkannya membuat Araf segera melangkah menuju dokter itu. Bagaimana keadaan tunangan saya, dok? Tanya Araf langsung. Bisa bicara sebentar di ruangan saya, ujar dokter itu membuat Araf berdecak kesal, karena masih mengulur waktu, padahal ia sudah tak sabar ingin menemui Aerie saat ini. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Araf sekali lagi. Kondisinya lumayan buruk, Pak. Dia kelelahan dan terlalu banyak pikiran sehingga stres. Sepertinya dia juga alergi dingin, sehingga kondisinya semakin memburuk di kehamilannya yang masih rentan saat ini, ujar dokter itu panjang lebar. Kehamilan dok? Tanya Araf memastikan. Ada lengkungan tipis di bibirnya, ia bahagia mendengar kehamilan Aerie, namun, pertemuan Aerie dengan John tadi membuatnya sedikit ambigu. Apa Aerie bertengkar dengan Jonathan karena ini? Apa Aerie sudah tahu dia hamil? Dan anak ini anak Jonathan bukan anakku? Pertanyaan itu berkelebat di kepalanya membuat kepalanya seperti dihantam palu. Pusing. Sebaiknya Bapak mengurus administrasi dulu dan biarkan Bu Aerie dirawat beberapa hari di sini, karena kami harus terus memantau kesehatannya, juga kandungannya, ujar dokter itu menyadarkan Araf dari lamunannya. Baik dok, kalau begitu saya permisi dulu, ujar Araf seraya berjalan keluar menuju Aerie di UGD. Ia menatap wanita pucat di hadapannya, banyak rasa yang tak dapat diartikannya sendiri. Entah kenapa, ia merasa Aerie mengkhianatinya dengan Jonathan. Apa semua ini benar? Kalau anak yang kamu kandung bukan anakku, tapi anak Jonathan, makanya kalian bertengkar seperti ini? Tanya Araf lirih kepada Aerie yang masih terpejam di hadapannya.
Tampak jelas, sejak tadi Aeri menangis. Terlihat dari matanya yang sangat sembab. Ruam merah di tubuhnya sudah mulai menghilang. Beruntung, perawat segera mengganti pakaiannya dengan pakaian pasien, sehingga tubuhnya lebih hangat. Aku salah, aku pikir kamu sudah mulai menerimaku, Aeri. Ternyata kamu malah berselingkuh dengan lelaki lain. Ujarnya lirih menahan segala sakit di dadanya. Ia berusaha realistis saat ini, sangat mudah baginya menghabisi rivalnya itu. Namun, ia tak sampai hati. Ia ingin mendengarkan penjelasan Aeri sebelum meminta anak buahnya, menggiring Jonathan untuk buka mulut atas perselingkuhan mereka. Ia menggenggam tangan Aeri yang dingin, hingga terpaksa ia lepaskan, karena perawat akan memindahkannya ke kamar VIP sesuai permintaannya. Ia menemani Aeri di sampingnya, sangat jelas gurat kecewa dan banyak beban di wajah tampan Araf yang tampak kusut malam ini. Namun, tak mengurangi ketampanannya sedikit pun. Sampai di kamar rawat, mereka ditinggal berdua. Araf kembali menggenggam tangan Aeri erat, meski sakit bercampur bahagia mendengar kehamilan Aeri. Jemari Aeri bergerak, perlahan kelopak mata Aeri yang sembab juga terbuka, membuat Araf tersenyum tipis. Namun, sedetik kemudian ia menyembunyikan senyumnya melihat Aeri yang menatapnya kosong. Tak ada sepatah kata darinya yang memilih terdiam dan memejamkan matanya kembali. Ia berusaha meredam segala rasa sakit, yang kembali menyerang hatinya membuatnya sesak. Aeri, kamu baik-baik saja kan? Tanya Araf kepada Aeri yang sejak tadi terdiam. Ia tahu kalau gadisnya sudah bangun. Ia segera memencet tombol, memanggil dokter untuk mengecek keadaan Aeri. Ia takut kenapa-napa dengannya. Syukurlah, kondisinya membaik Pak. Jangan khawatir, semoga Bu Aeri segera pulih, ujar dokter itu seraya pamit pergi bersama perawat, meninggalkan mereka berdua dalam kecanggungan. Entah kenapa, Araf mendadak canggung dalam situasi seperti ini, padahal, biasanya ia cerewet sekali dan suka menggoda Aeri. Begitupun dengan Aeri yang memilih memejamkan matanya, setelah kepergian dokter 1 menit yang lalu. Araf berdeham untuk mengurangi kecanggungan antara mereka. Juga tenggorokannya yang mendadak kering. Kamu hamil? Ujar Araf yang terdengar dingin dan kaku di telinga Aeri, membuatnya membuka mata dan menatap Araf dengan tatapan yang tak dapat diartikan. Bagaimana nasib hubungan Araf dan Aeri? Tetap stay tune terus ya kisah mereka, hanya di YouTube Aisyah Zahid.